Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Makbul Triagung Krisnawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Yang pertama, saya akan menyampaikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antara dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang diartikan sebagai proses mentransfer ilmu kepada anak didik kita. Sedangkan pendidikan yaitu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan zaman. Jadi seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam yang berkaitan di mana tempat anak didik itu berada, bagaimana kultur budaya setempat, kemudian berkaitan dengan zaman. Seorang pendidik harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, menghamba kepada anak. Jadi seorang pendidik ini tugasnya adalah sebagai seorang penuntun, di mana dia menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang merdeka. Yang keempat, merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir dan batin adalah anak yang tidak bergantung, lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang kelima, bukan tabula rasa. Yaitu anak tidak diibaratkan sebagai kertas kosong yang diisi dengan apa yang kita inginkan. Tetapi anak sudah memiliki pola, sehingga pola itu tinggal kita tebalkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti itu adalah karakter, itu adalah watak yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Maka perlu kita ketahui bahwa budi pekerti atau pikiran atau perasaan atau kemauan, budi pekerti diketahui bahwa diartikan sebagai perasaan atau kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti itu adalah sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma menjadi tenaga. Sampaikan adalah bagaimana pandangan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pandangan saya adalah pembelajaran harus berpusat kepada guru. Yang kedua, siswa memiliki karakter yang sama. Yang ketiga, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang keempat, memandang siswa yang tidak tuntas semata-mata karena kekurangan IQ siswa semata. Yang kelima, ketuntasan belajar siswa dilihat dari hasil penilaian kognitif saja. Yang keenam, pembelajaran dilakukan dengan mencatat dan ceramah. Yang ketujuh, menyelesaikan materi lebih penting daripada melihat kesulitan belajar siswa. Pun setelah saya mempelajari modul pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka hal yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yang pertama adalah dari teacher center learning berubah menjadi student center learning, yang semulanya pembelajaran yang harus berpusat kepada guru kini menjadi berpusat kepada siswa, sehingga guru bertugas hanya. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakternya. Jadi siswa diberikan kebebasan belajar sesuai dengan karakter dan cara belajar masing-masing, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka.
yaitu kita memperlakukan anak didik seperti kita memperlakukan anak kita sendiri. Kemudian yang continue, jadi apa yang kita laksanakan harus kita laksanakan, apa yang kita programkan harus kita laksanakan secara. Kemudian hal yang akan saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada siswa atau student center learning. Yang keempat, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kelima, menggali bakat dan minat siswa. Yang keenam, melakukan penilaian tidak hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga melihat dari keterampilan dan potensi yang lain yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.